ruang tahanan Barreskrim Polri, di mana saya sudah bersama dengan 2 orang tersangka dalam kasus vaksin palsu yang bertindak sebagai produsen. Di sini ada tersangka berinisial AP dan juga berinisial HT. Saya akan tanya ke inisial AP dulu. Ini, Mas, bagaimana awal mula pencetus untuk pembuatan vaksin palsu ini seperti apa? Kenapa bisa tercetus ide untuk membuat vaksin palsu? Ya, karena kebutuhan. Kebutuhan. Seberapa besar sih, Mas, kebutuhan sampai harus mengorbankan orang lain? Lalu bagaimana caranya belajar untuk membuat vaksin palsu itu? Ada yang ngasih tahu Ngasih tahu siapa yang tahu? Pendistribusiannya kemana aja? ke penjual, Penjual. pemain. Penjualnya apotek? Bukan, Kemana? ke pemain Pak juga. Iya. Masih ada pemain lagi. Iya. Dan ini memang pendistribusiannya sudah hampir ke seluruh Indonesia, termasuk salah satunya Sumatera. Dan saat ini saya akan bertanya dengan berinisial HT. Mas, ini kan bagaimana awalnya sih, Mas, mencetus ide untuk membuat vaksin ini? Karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan, hanya sekedar ikut-ikutan. Iya, Kenapa, Mas? Kenapa ikut-ikutan dan rela untuk mengorbankan orang lain? diajarin sama pemain lama, Diajarin dengan motif untuk dapat uang lebih. dapat uang lebih. Ini berdasarkan informasi, Mas ini adalah seorang perawat ya. Bagaimana Mas mengetahui informasi vaksin dicampur itu bisa jadi vaksin? Ya karena saya diajarin aja sama pemain lama, suruh dicampur ini sama ini aja. Dari produksi vaksin palsu ini sudah berapa keuntungan yang didapat? Per bulan tergantung yang setor ke saya dari bawah. Sekitarnya 30 botol itu harganya 55.000. Kalau misalkan maksimal itu ada 50 sampai 100 sebulan itu. Kali 50.000. Jadi ada lebih dari 20 jutaan. Iya. Ini kepolisian juga masih terus mengusut kasus vaksin palsu ini. Semoga para tersangkanya ini akan tertangkap dan mendapatkan efek jerah. Dari Barreskrim Polri Jakarta, Fazilah Khairunisa, M. Zuhal, Metro TV. Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Polri membongkar sindikat pemalsu vaksin untuk anak berusia di bawah 5 tahun. Dari 10 orang pembuat vaksin palsu yang ditangkap, diantaranya merupakan pasangan suami istri. Pasangan suami istri Hidayat dan Rita Agustina dan diduga sebagai produsen dan otak dari sindikat vaksin palsu. Rita dan Hidayat ditangkap petugas di kediamannya di perumahan Kemang Regency, Jakarta. Ini ada di Jalan Kumala 2, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pasangan suami istri ini dikenal sebagai sosok yang santun. Sang suami, Hidayat, diketahui pernah bekerja sebagai tenaga medis di pabrik perusahaan otomotif kawasan Cibitung. Sedangkan istrinya, Rita Agustina, diketahui sebagai mantan bidan dari rumah sakit ternama di Bekasi. Vaksin yang dipalsukan berupa vaksin tetanus, BCG, campak, dan polio. Ironisnya, vaksin tersebut dijual bebas ke sejumlah rumah sakit dan klinik yang ada di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi dengan omset yang dihasilkan mencapai 25 juta rupiah per minggu. Tersangka dijerat dengan persangkaan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat vaksin tanpa dilengkapi izin edar dan atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Tipideksus Barreskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan kasus vaksin palsu. Jumlah tersangka yang sebelumnya berjumlah 10 orang kini bertambah menjadi 13 orang. Bertambahnya jumlah tersangka pembuat vaksin palsu menjadi 13 orang disampaikan Direktur Tipideksus Mabes Polri Brigjen Pol Agung Setia. Menurut Agung, ke-13 tersangka ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda, yakni sebanyak 8 lokasi penangkapan dan 4 lokasi pembuatan vaksin palsu. Sementara itu dalam penangkapan tim Barreskrim terhadap pasangan suami istri Hidayat Taufikur Rahman dan Rita Agustina di kediaman mewah mereka di Kemang Pratama Regency, Bekasi, polisi menemukan 36 dus vaksin palsu berisi 800 vaksin per dus. Puluhan dus vaksin palsu tersebut ditemukan di kamar tidur, gudang barang, dan kamar dari anak pasangan tersebut.
Selain menyita 36 dus vaksin palsu, polisi juga menyita mobil dan 3 kunci motor milik tersangka. Sebelumnya, Direktur Tipideksus Mabes Polri Brigjen Pol Agung Setia mengatakan vaksin palsu telah diproduksi sejak tahun 2003, di mana proses produksi dan distribusinya melibatkan 3 kelompok di Bekasi, yaitu produsen, pengedar, dan yang langsung melayani pengguna. Motifnya ekonomi. Motifnya karena ekonomi. Simply karena ekonomi. Iya, memenuhi kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak kapan dilakukan pemalsuan vaksin ini? Saya 2014 mulainya, tapi 2014 mulai 2014-2015, tapi mulai kenal dengan pemain lama 2010, 2009. Mulai dilakukan 2014, namun kenal dengan pemain lama. Iya. Berarti ada pemain sebelum Anda begitu? Dijanjikan apa oleh pemain lama ini sampai akhirnya tergiur? Saya diajarin. Diajarkan? Iya. Proses pembelajaran untuk memasukkan vaksin itu berapa lama? Sebentar. Membutuhkan waktu paling setengah jam. Setengah jam? Hanya 30 menit. Pemain lama ini memang ada keterkaitan dengan rumah sakit atau pengobatan, apa namanya, yayasan-yayasan pengobatan untuk mendapatkan akses botol itu atau seperti apa? Nggak ada. Saya cuma dikasih caranya gimana. Habis itu nanti saya buat, kasih ke dia. Gitu. Jadi Anda hanya membuat saja? Anda tidak mengetahui di manakah botol itu didapatkan? Tidak ada? Tidak.